Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faturdino Agustianto. Saya di sini akan mempresentasikan PowerPoint yang saya telah buat yang berjudul Perlindungan Konsumen Jasa Penerbangan di Indonesia atas masalah penundaan. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Pada saat ini, penerbangan merupakan salah satu transportasi yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kebutuhan masyarakat akan transportasi untuk jarak jauh sudah cukup tinggi terlihat dari jumlah penumpang setiap penerbangan dalam maupun luar negeri. Selain itu, harga dari modal transportasi penerbangan sudah terjangkau oleh masyarakat di Indonesia, tidak seperti beberapa tahun silam. Konsumen pada dasarnya identik dengan istilah pengguna atau pemakai barang atau jasa yang diproduksi atau disediakan oleh pihak pengusaha. Sehingga apabila terjadi suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan dan hak konsumen tidak terlepas dari keterkaitan dari pengusaha yang memproduksi barang atau penyedia jasa. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa konsumen merupakan orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan konsumen sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dengan maksud dan tujuan tidak untuk diperdagangkan. Dengan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan sementara bahwa subjek hukum yang diakui sebagai konsumen dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah hanya orang. Meskipun diketahui berdasarkan hukum perdata yang dimaksud dengan subjek hukum adalah orang dan badan hukum. Namun, dalam jasa penerbangan kita ketahui sering sekali terjadi penundaan waktu atau delay yang cukup menguras waktu dan merugikan penumpang pesawat tersebut. Dalam jasa penerbangan terdapat keluhan-keluhan lain dari para penumpang selain adanya penundaan waktu, yaitu persoalan barang bagasi yang hilang, dan keluhan-keluhan lainnya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, makalah ini akan membahas perlindungan konsumen jasa penerbangan di Indonesia atas masalah penundaan atau disebut delay. Rumusan masalah. Sehubungan dengan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat digambarkan rumusan masalah sebagai berikut. Nomor 1. Bagaimanakah ketentuan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum penumpang maskapai penerbangan di Indonesia? 2. Bagaimanakah tanggung jawab maskapai penerbangan dalam memenuhi hak konsumen terkait dengan pemenuhan penundaan waktu atau disebut delay? Bab 2 Pembahasan perundang-undangan terkait penumpang angkutan udara. Penundaan atau disebut delay diartikan sebagai perbedaan waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan. Keterlambatan dapat pula diartikan tidak terpenuhinya jadwal penerbangan yang telah ditetapkan oleh perusahaan penerbangan komersial berjadwal karena berbagai faktor. Berdasarkan pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan disebutkan bahwa pengangkut bertanggung jawab terhadap keterlambatan kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan faktor cuaca dan teknis operasional. Dalam konteks penundaan atau delay penerbangan, seharusnya perusahaan mengganti kerugian yang dialami oleh penumpang ketika hal tersebut terjadi. Mengingat peraturan terkait hal tersebut telah jelas diundangkan sehingga sangat jelas perusahaan wajib memenuhi ketentuan untuk mengganti kerugian yang dialami penumpang. Dalam pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pengangkutan udara diatur mengenai kewajiban untuk memberikan kompensasi untuk keterlambatan karena kesalahan pengangkut di mana hal tersebut tidak membebaskan perusahaan angkutan udara niaga berjadwal terhadap pemberian kompensasi pada calon penumpang dalam bentuk
keterlambatan lebih dari 30 menit sampai dengan 90 menit. Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib memberikan minuman dan makanan ringan. B. Apabila terjadi pembatalan penerbangan, maka perusahaan angkutan udara berjadwal wajib mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya. Dan apabila penumpang tersebut tidak dapat dipindahkan ke penerbangan berikutnya, atau perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya, maka kepada penumpang tersebut wajib diberikan fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan hari berikutnya. C. Apabila dalam hal keterlambatan sebagaimana tercantum dalam huruf B dan C, serta pembatalan sebagaimana tercantum dalam huruf D, penumpang tidak mau terbang atau menolak diterbangkan, maka perusahaan angkutan udara niaga berjadwal harus mengembalikan harga tiket yang telah dibayarkan kepada perusahaan. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara, disebutkan bahwa keterlambatan lebih dari 4 jam diberikan ganti rugi sebesar Rp300.000 per penumpang. Dalam hal dialihkan kepada penerbangan berikutnya atau penerbangan milik badan usaha niaga berjadwal lain, penumpang dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk meningkatkan kelas pelayanan atau upgrading kelas, atau apabila terjadi penurunan kelas atau kelas pelayanan, maka terhadap penumpang wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang dibelinya. Prinsip tanggung jawab dalam perlindungan konsumen. Pertanggungjawaban produsen kepada konsumen merupakan pertanggungjawaban atas barang produk liability, bukan atas jasa, karena pertanggungjawaban jasa telah diatur khusus, yaitu dengan professional liability yang bersandar pada contractual liability. Produk liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk, atau producer, manufacturer, atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan produk, atau orang badan yang menjual mendistribusikan produk tersebut. Pelaku usaha tentunya bertanggung jawab untuk atas kerugian yang dialami oleh konsumen atas cacat produk tersebut. Maka prakteknya tuntutan atas dasar produk liability ini dapat disadarkan pada 3 hal, yaitu melanggar jaminan, misalnya khasiat cita rasa tidak sesuai dengan yang tertera dalam kemasan produk. Pelanggaran jaminan yang berkaitan dengan jaminan dalam konteks barang yang dihasilkan atau dijual oleh produsen atau pelaku usaha tidak mengandung cacat. Ada unsur kelalaian, yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan produk yang baik. Kelalaian dapat dinyatakan terjadi bila pelaku usaha atau produsen yang dituntut gagal membuktikan bahwa ia telah berhati-hati dalam membuat, menyimpan, mengawasi, memperbaiki, dan memasang label atau mendistribusikan suatu barang dan menerapkan aturan tentang tanggung jawab mutlak. Berdasarkan konsep tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan kelalaian produsen yang berakibat pada timbulnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu hak konsumen untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada produsen. Tuntutan ganti rugi berdasarkan kelalaian produsen diajukan dengan bukti-bukti, yaitu pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian. Konsumen produsen tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas produknya sesuai dengan standar yang aman digunakan. Konsumen menderita kerugian, dan kelalaian produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian pada konsumen. Hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kerugian konsumen. Tuntutan ganti rugi konsumen kepada produsen berlaku juga terhadap tuntutan penumpang dalam jasa penerbangan kepada maskapai penerbangan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terdapat
orang lain mewajibkan orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian. Dengan demikian, mengingat terdapat kerugian penumpang akibat penundaan, maka harus bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang diderita. Konsumen pada umumnya tidak mengetahui proses pembuatan suatu produk. Demikian pula mereka tidak mengetahui tentang pengadaan produk maupun kebijakan distribusi produk. Oleh karena itu, sangat berat bagi konsumen untuk membuktikan suatu kesalahan, khususnya produk yang telah kedaluarsa yang dilakukan oleh pelaku usaha. Suatu produk yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, cacat tubuh, atau bahkan kematian pada konsumen. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian akibat mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab mutlak. Berdasarkan pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan disebutkan bahwa dalam pengangkutan udara pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat. Konsep tanggung jawab mutlak juga terdapat dalam ketentuan pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan yang menyebutkan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada di dalam pengawasan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum yang dipakai oleh konsumen untuk mempertahankan haknya dengan menuntut ganti rugi didasarkan pada beberapa ketentuan, di antaranya pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai hak dan kewajiban konsumen. Selain itu, pasal 6 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha juga dapat dijadikan dasar gugatan konsumen. Sedangkan pasal yang khusus mengenai tanggung jawab pelaku usaha atau produsen terdapat pada pasal 19, 23, 24, 25, 27, dan 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab produsen atau pelaku usaha yang merupakan tanggung jawab berdasarkan kesalahan sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata. Hanya saja sepanjang pelaku usaha benar-benar bersalah dan memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Namun jika produsen dapat membuktikan bahwa kesalahan bukan pada pihaknya tetapi pada pihak konsumen, maka resiko ditanggung sendiri oleh konsumen. Adanya pertanggungjawaban dari pihak produsen ini menerangkan penerapan pertanggungjawaban mutlak yang dipadukan dengan pembuktian terbalik. Hal ini menjadi ciri khas dalam prinsip pertanggungjawaban pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa hal tersebut harus dilihat dahulu ada atau tidaknya suatu kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian atas produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Apabila terdapat hal-hal yang diderita oleh konsumen, maka konsumen dapat meminta ganti rugi yang hal tersebut dapat disadari pada pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau serta nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari beberapa konsep tanggung jawab dalam angkutan udara dapat disimpulkan, pengangkut udara bertanggung jawab terhadap penumpang yang hak-haknya dilanggar dan menimbulkan kerugian seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan.
Namun, pelaksanaan tanggung jawab pengangkut udara terhadap penumpang masih rendah. Kondisi ini dapat diketahui masih rendahnya respon perusahaan penerbangan terhadap kerugian penumpang yang mengalami kerugian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa posisi penumpang masih lemah sebagai pengguna jasa penerbangan. Kesimpulan, terkait dengan contoh kasus tersebut di atas, lebih tepat diterapkan dengan menggunakan konsep tanggung jawab hukum atas dasar praduga bersalah, atau bahasa lainnya based on fault liability, seperti yang disebutkan dalam pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, mengingat pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Namun demikian, dalam beberapa kasus delay yang terjadi seharusnya perusahaan mengganti seluruh kerugian yang diderita. Namun dalam kenyataannya, maskapai penerbangan justru seringkali memberikan ganti kerugian yang tidak sepadan dengan yang dialami oleh penumpang oleh selaku konsumen. Saran, ketegasan pemerintah selaku regulator dalam menerapkan aturan maupun dalam memberikan sanksi bagi perusahaan penerbangan yang tidak mematuhi aturan seharusnya lebih ditingkatkan dengan tidak membedakan perusahaan penerbangan yang melakukan pelanggaran. Perlunya peningkatkan pembina terhadap maskapai penerbangan untuk selalu memberikan kepastian jadwal keberangkatan maupun apabila terdapat keterlambatan segera memberitahukan atau memenuhi hak-hak konsumen sebagai konsumen tidak dirugikan oleh banyaknya penundaan atau delay waktu penerbangan. Daftar pusaka Bahrul Zahman, Maryam Darus. Perlindungan terhadap konsumen dilihat dari sudut perjanjian baku Bandung Bina Cipta. Bintang, Sanusi dan Dahlan. Pokok-pokok hukum ekonomi dan bisnis Bandung Citra Aditya Bakti. Nasution As, Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta Pustaka Sinar Harapan. Samsul Innocentius, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak.